Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vertisir Simarmata. Saya adalah mahasiswa Universitas Jambi dari program studi Teknik Pertambangan angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan terkini ataupun inovasi dari ventilasi tambang dari mata kuliah ventilasi tambang yang diampu oleh Bapak Jarod Wiratama STMT. Nah, sebelum lebih lanjut masuk ke dalam materi, saya akan membahas kembali ventilasi tambang ini sendiri. Ventilasi tambang pada umumnya merupakan dinamika fluida pada aliran udara di dalam bukaan tambang. Nah, selanjutnya di ventilasi ini saya akan membahas perangkat lunak analisa jaringan ventilasi yang dinamakan KAMA0. Nah, perangkat lunak ini telah banyak dipakai di Jepang dan perusahaan-perusahaan tambangnya karena data-data yang diperoleh di dalam sebuah ventilasi dapat kita pantau melalui sebuah jaringan perangkat lunak. Selanjutnya, perangkat lunak analisa jaringan ventilasi KAMA0 ini akan melakukan analisa terhadap data-data. Yang pertama itu adalah pengukuran besarnya udara, yang kedua adalah pengukuran bidang potong terowongan, yang ketiga pengukuran komparator dan kelembapan udara, yang keempat pengukuran tekanan dalam terowongan. Nanti data-data ini akan dianalisa dengan jaringan KAMA0. Nah, selanjutnya saya akan membahas untuk data-data yang tadi, data-data hasil pengukuran dianalisa dengan jaringan KAMA0 ini. Nah, selanjutnya dengan menyimpan data-data tahanan ventilasi, temperatur, panjang terowongan, bidang potong terowongan yang diukur dalam terowongan ke KAMA0 dengan segera, aliran udara, besar udara dan tahanan udaranya dapat dilihat. Di ruang analisa ventilasi terjadilah konfirmasi keadaan ventilasi yang melebar seperti jaringan net dan juga perencanaan ventilasi. Nah, untuk memeriksa keadaan ventilasi perlu dilakukan jenis-jenis pengukuran ventilasi. Untuk itu, petugas ventilasi berpatroli keliling secara periodik melakukan pengukuran banyaknya udara dengan alat pengukur tipe biral, terdiri dari pengukuran besarnya udara, pengukuran bidang potong terowongan, lorong, pengukuran temperatur dan kelembapan, serta pengukuran tekanan dalam terowongan. Nah, ini perangkat lunak analisa jaringan ventilasi KAMA0-nya. Data-data hasil pengukuran dianalisa dengan jaringan KAMA0 dengan menginput data-data tahanan ventilasi, temperatur, panjang terowongan, bidang potong terowongan yang diukur dalam terowongan ke KAMA0 dengan segera. Aliran udara, besarnya udara dan tahanan udara dapat dilihat. Ruangan mempergunakan hasil analisa KAMA0 bukan hanya pembuatan rencana ventilasi jangka panjang saja, tapi juga diperkirakan perubahan besar dan arah udara untuk jangka pendek, menengah, dan panjang bersamaan dengan perubahan struktur terowongan. Selanjutnya, perkiraan besarnya udara beberapa bulan mendatang bersamaan dengan perubahan daerah itu. Lalu perkiraan besarnya udara pada waktu penembusan terowongan baru dan perkiraan besarnya udara pada waktu penghapusan terowongan yang tidak terpakai atau tidak digunakan lagi. Di ruang analisa ventilasi terjadilah konfirmasi keadaan ventilasi yang melebar seperti jaringan net dan juga perencanaan ventilasi. Nah, untuk memeriksa keadaan ventilasi perlu dilakukan jenis-jenis pengukuran ventilasi. Untuk itu, petugas ventilasi berpatroli keliling secara periodik melakukan pengukuran banyaknya udara dengan alat pengukur tipe biral, terdiri dari pengukuran besarnya udara, pengukuran bidang potong terowongan, lorong,
pengukuran temperatur dan kelembapan. Berikut saya akan menampilkan bentuk dari perangkat lunak jaringan ventilasi Kamazero ini. Bentuknya seperti ini seperti net. Nah, selanjutnya dengan adanya perangkat lunak jaringan ventilasi Kamazero ini, maka pada di samping saya telah membuat ini memudahkan dalam pembuatan rencana ventilasi jangka panjang, sehingga tidak hanya dalam waktu yang dekat ataupun menengah. Yang kedua, perkiraan perubahan besar dan arah udara berdasarkan struktur terowongan sudah dapat dianalisis. Yang ketiga, perkiraan besarnya udara beberapa bulan mendatang bersamaan dengan perubahan daerah penggalian. Nah, yang keempat ini, perkiraan besarnya udara pada waktu penembusan terowongan baru ini sangat efektif dalam memperkirakan untuk yang akan mendatang ya. Dan yang kelima ini adalah perkiraan besarnya udara pada waktu penghapusan terowongan yang tidak terpakai ataupun yang saat sudah tidak dilakukan lagi kegiatan di terowongan tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan dalam